Di video ini, kita akan belajar sedikit tentang hukum Newton pertama, tetapi sebelum kamu belajar hukum Newton, kamu mesti paham dulu apa itu gaya. Gaya, kasarnya, bisa kamu anggap seperti dorongan atau tarikan. Kalau aku jelaskan lebih detail sedikit, gaya itu kayak kekuatan yang mampu membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak, dan membuat benda yang sudah bergerak menjadi dipercepat atau diperlambat. Gaya itu biasanya diberi lambang F dan di atasnya dikasih anak panah yang menunjukkan bahwa gaya adalah besaran vektor. Satuan gaya sendiri adalah Newton. Lantas kemudian bagaimana kita memahami hukum Newton? Kamu bayangin ada sebuah benda bermasa 100 kg ditarik oleh kelompok A dan kelompok B. Kelompok A menarik tali dengan gaya 400 Newton, sedangkan kelompok B menarik tali dengan gaya 250 Newton. Kelompok mana yang menang? Jelas kelompok A. Nah, coba kalau misalkan kelompok A gaya tariknya 400 Newton, dan kelompok B gaya tariknya juga 400 Newton. Apa yang terjadi? Benda yang di tengah tidak bergerak. Secara matematis, hukum Newton pertama merupakan pernyataan bahwa ketika sigma F sama dengan 0, maka benda diam. Artinya, ketika penjumlahan vektor gaya sama dengan 0, maka benda tidak bergerak. Pada kasus tadi, sigma F-nya adalah 400 dikurangi 400, dan hasilnya sama dengan 0. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benda tidak bergerak. Nah, tetapi sigma F sama dengan 0 itu tidak selalu berarti benda diam. Sigma F sama dengan 0 juga dapat berarti benda bergerak dengan kecepatan konstan. How should we understand this? Mari kita pelajari sedikit tentang Shinkansen atau kereta super cepat milik Jepang. Shinkansen di Jepang itu keretanya memiliki kemampuan bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga penumpang di dalamnya nyaman tanpa guncangan. Pada saat tersebut, gaya dorong mesin kereta seimbang dengan perpaduan gaya hambatan udara dengan gaya gesek yang dialami oleh kereta. Misalkan, keretanya bergerak dengan kecepatan 250 km per jam dengan gaya dorong mesin 100.000 Newton ke depan. Ini berarti gaya hambatan udara dan gaya gesek besarnya juga harus 100.000 Newton, tetapi arahnya ke belakang. Pada keadaan ini, sigma F sama dengan 0, tetapi kereta tidak diam, melainkan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi sampai sini kita paham bahwa kalau sigma F sama dengan 0, benda itu juga bisa dalam keadaan bergerak dengan kecepatan konstan, dan tidak mesti dalam keadaan diam. Itulah hukum Newton yang pertama. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal hukum Newton 1. Perhatikan di sini, kita punya blok bermasa 200 kg yang digantung pada kren atau derek jangkung. Berapakah tegangan tali? Kita mesti paham dulu bahwa benda bermasa 200 kg itu akan mengalami gaya berat 2000 Newton, berdasarkan rumus W sama dengan mg. Gaya berat ini arahnya ke bawah. Supaya benda ini diam, harus ada gaya ke atas yang besarnya juga 2000 Newton. Nah, gaya yang arahnya ke atas ini adalah tegangan tali. Jadi, tegangan talinya adalah 2000 Newton arahnya ke atas. Aku punya soal lain buat kamu. Sebuah pot bermasa 12 kg sedang diam di atas dudukannya. Gaya apa saja yang berlaku pada pot bunga, tentukan juga besar dan arahnya. Sekarang kamu boleh pause video ini dan silahkan pikirkan jawabannya. Oke, sebelum kita bahas jawabannya, ada baiknya kamu tulis dulu jawaban kamu di komentar dan like video ini. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah pada pot berlaku gaya berat dan gaya normal. Gaya berat arahnya ke bawah dengan besar 120 Newton. Sedangkan gaya normal besarnya juga adalah 120 Newton, tetapi arahnya ke atas. Nah, selesai sudah video ini. Terima kasih sudah menonton.